Indonesia pernah kehilangan statusnya sebagai tuan rumah Piala Dunia FIFA. Karena si empunya sepak bola bilang bahwa tuan rumah itu harus bisa menjamin semua peserta bisa datang. Waktu itu konteksnya Piala Dunia U20 2023. Indonesia udah bersiap jadi tuan rumah, stadion direnovasi, panitia bekerja, pemain muda kita udah excited banget untuk tampil di pentas dunia yang akhirnya datang ke Indonesia. Lalu semua batal. FIFA mencabut status ketuan rumahan Indonesia setelah muncul penolakan terhadap kehadiran tim nasional Israel. Kata FIFA, sepak bola harus dijauhkan dari politik. Kalau sebuah negara jadi tuan rumah, semua tim yang lolos ya harus bisa hadir dong. Oke, kalau gitu kita pakai standar yang sama di Piala Dunia 2026 kali ini. Sekarang salah satu tuan rumahnya itu adalah Amerika Serikat. Datang sebagai peserta resmi, mereka lolos lewat kualifikasi, punya hak bertanding, tapi perjalanan Iran ke Piala Dunia nggak kayak tim-tim lainnya. Amerika Serikat tampak membatasi timnas Iran selama di Piala Dunia kali ini. Ada masalah visa, ada pembatasan mobilitas, ada supporter yang kehilangan akses tiket, dan ada tim yang harus berbasis di Meksiko, lalu pindah ke Amerika hanya dalam waktu terbatas. Kenapa FIFA beda memperlakukan Indonesia dan Amerika Serikat padahal sama-sama ada politik yang masuk ke sepak bola? Mengapa organisasi sebesar FIFA punya standar ganda dalam event olahraga yang menjunjung tinggi sportivitas? Yuk kita bahas secara kontekstual. Halo, gue Raffi, dan kalau kalian suka konten yang mengaitkan olahraga dengan politik, boleh komen ya. Kalau kalian suka, kita bakal produksi lebih banyak cerita-cerita soal olahraga dan kaitannya dengan dunia politik, terutama hubungan internasional. Kasus Indonesia pada Piala Dunia U20 2023 cukup segar di ingatan kita. Israel lolos ke Piala Dunia, dan di Indonesia muncul penolakan dari sejumlah tokoh politik dan kelompok masyarakat. Alasannya terkait posisi konsisten Indonesia yang selama ini mendukung Palestina dan tidak punya hubungan diplomatik dengan Israel. Lalu FIFA mengambil keputusan Indonesia dicopot sebagai tuan rumah, Piala 20 pindah ke Argentina. Pemain muda Indonesia kehilangan kesempatan tampil di panggung dunia walaupun udah latihan berbulan-bulan. Publik kecewa, marah, banyak yang menghujat sana-sini. Tapi dari sudut pandang FIFA, tuan rumah itu harus bisa menjamin turnamen berjalan dengan lancar. Peserta harus punya akses dan semua tim harus merasa aman. Jadi ketika Indonesia dinilai tidak bisa menjamin hal-hal itu, FIFA mudah saja mengambil keputusan untuk melepas ketuan rumahan Indonesia di Piala Dunia U20 ketika itu. Terus problemnya di mana? Keputusan itu tidak lahir dari ruang yang kosong. Bagi banyak orang Indonesia, penolakan terhadap Israel bukan tanpa alasan. Ia lahir dari luka politik yang panjang, yakni perjuangan untuk Palestina yang dijajah, sementara dunia terlalu sering membiarkan Israel semena-mena tanpa konsekuensi yang setimpal. Komisi Independen PBB bahkan udah menyatakan Israel itu melakukan genosida di Gaza. Dunia sudah melihat dengan telanjang kehancuran ini. Anak-anak dibunuh, keluarga hilang, rumah sakit hancur, warga kelaparan, kota berubah menjadi puing-puing. Genosida di depan mata kita. Indonesia dulu cuma kehilangan turnamen karena menolak kehadiran Israel. Tapi ketika Israel berada dalam sorotan global atas genosida di Gaza, FIFA sangat berhati-hati. They're very careful. FIFA bahkan memilih untuk tidak mengambil tindakan kepada klub-klub Israel yang dipersoalkan karena bermain di wilayah pendudukan. Wilayah pendudukan loh, di tepi barat. Alasannya apa? Status hukumnya rumit. I mean, come on. Bagi publik Indonesia, ini tampak seperti hipokrisi yang dipertontonkan di atas turnamen sepak bola. Sekarang kita lihat yang lebih aktual. Piala Dunia 2026. Iran datang ke Piala Dunia sebagai peserta resmi. Ini bukan tamu biasa nih, bukan orang Iran biasa yang tiba-tiba ke Amerika. Mereka lolos lewat kompetisi, bawa pemain, bawa pelatih, staff, supporter. Di lapangan, posisi mereka sama dengan negara lain. Tapi di luar lapangan, kita lihat sendiri perlakuannya jauh berbeda. Karena pembatasan perjalanan AS, tim Iran sempat hanya boleh masuk sehari sebelum pertandingan dan harus keluar segera setelah laga selesai. Aturan itu kemudian sedikit dilonggarkan, tetapi mereka harus tetap berbasis di Meksiko, di Tijuana. Bolak-balik mereka, main di Amerika, tinggal di Meksiko. Kebayang betapa lelahnya atlet-atlet ini untuk bolak-balik dengan kondisi kompetisi yang ketat. Mereka harus tidur, mereka harus latihan, harus pemulihan. Iran justru harus memikirkan kapan boleh masuk dan berapa lama boleh tinggal. Siapa yang bisa ikut, siapa yang bisa masuk, siapa yang bisa keluar. Sementara tim-tim lain bisa fokus ke taktik, ke teknis. Ketika satu tim harus membawa beban visa, membawa tekanan politik, persaingan jadi nggak terasa seimbang, bahkan sebelum pertandingan dimulai.
Situasi ini juga terjadi di tengah ketegangan tinggi antara Washington dan Teheran setelah konflik bersenjata. Karena itu, pembatasan terhadap Iran sulit dianggap sebagai cuman urusan teknis. Politik masuk ke stadion, pemain Iran bukan tentara. Staf dan supporternya bukan pembuat keputusan perang. Namun karena mereka punya paspor Iran, mereka harus menanggung beban konflik dari negaranya. Di lapangan mereka atlet, tapi di perbatasan mereka diperlakukan seperti ancaman. Standar ganda FIFA terlihat begitu kentara. Ketika Indonesia dinilai tidak bisa menjamin akses Israel, FIFA langsung tegas cabut status tuan rumah. Waktu itu, politik tidak boleh mengganggu sepak bola katanya. Tapi ketika Amerika membatasi Iran, sikap FIFA jauh lebih lunak. Ada masalah FIFA, ada perjalanan, ada tiket, sampai rencana tim Iran yang harus bolak-balik Meksiko, Amerika. Namun respon FIFA tidak sekeras ketika menghadapi Indonesia. Tapi memang dua kasus itu nggak apple to apple. Turnamennya beda, negaranya beda, aturan imigrasinya beda. Tapi kalau tuan rumah wajib menjamin akses semua peserta, kenapa aturan itu terasa sangat galak untuk Indonesia, tapi enggak ke Amerika? Disitulah kesan pilih-pilih muncul. FIFA bisa tegas ke negara yang posisinya lebih lemah, tapi jauh lebih hati-hati ketika berhadapan dengan negara besar. Bahkan FIFA menganulir atau lebih tepatnya menangguhkan hukuman kartu merah dan larangan bermain satu pertandingan terhadap striker Amerika Serikat Folarin Balogun. Dengan keputusan itu, Balogun bisa tampil lawan Belgia di babak 16 besar Piala Dunia 2006 kemarin. Keputusan ini jadi kontroversial karena muncul setelah Presiden Donald Trump menghubungi Gianni Infantino, Presiden FIFA, dan meminta kartu merah Balogun saat menghadapi Bosnia-Herzegovina itu ditinjau ulang. Trump bilang kalau keputusan wasit itu nggak adil. FIFA menegaskan bahwa penangguhan hukuman diputuskan oleh Komdis, Komisi Disiplin. Tapi tetap aja situasi ini memperkuat kesan bahwa suara negara kuat lebih mudah didengar. Bagi Indonesia, ini tentu nggak kerasa adil. Kita pernah dihukum atas nama prinsip bahwa politik nggak boleh masuk ke sepak bola. Tapi sekarang, politik masuk lewat FIFA. Lewat keamanan nasional, hubungan Amerika-Iran, Israel, Gaza, Palestina, bahkan sampai komunikasi langsung antara kepala negara dan presiden FIFA. Di lapangan, semua emang kelihatan setara. Pakai jersey, nyanyi lagu kebangsaan, main di rumput yang sama. Tapi di luar lapangan, nggak semua negara diperlakukan dengan bobot yang setara. Ada negara yang langsung dihukum, ada yang diajak negosiasi. FIFA bakal bilang setiap kasus punya konteks masing-masing. Tapi publik justru melihat FIFA begitu galak ke Indonesia, tapi mengistimewakan Amerika. Kenapa? Tapi FIFA emang hebat dalam menjaga prinsip, selama prinsip itu nggak ngerepotin negara-negara besar. Indonesia bisa kehilangan status tuan rumah, Amerika masih punya ruang untuk jelasin, menyesuaikan, dan bahkan bernegosiasi. Rupanya aturan emang berlaku untuk semua, hanya cara menerapkannya yang bergantung pada siapa yang sedang duduk di seberang meja. Tapi di mata FIFA, negara adidaya dan pelaku genosida mendapat perlakuan yang istimewa.